Oke, selamat malam untuk kawan-kawanku semua. Semoga sehat selalu, gampang rezeki, diberikan kesehatan lah. Ini ada Honda Beat Karbu dengan prediksi awal businya itu cepat sekali basah. Basahnya itu basah bahan bakar. 2-3 hari setelah diganti mati. Otomatis prediksi awal saya pertama berarti ada kebocoran kompresi. Karbu masih normal, sehingga saya lakukan pembongkaran di bagian headnya. Kita bahas di bagian head. Tetapi ada yang menarik lagi yang perlu dibahas atau menjadi sebuah bahan argumentasi, saling mempertahankan sebuah argumen atau perdebatan yang mungkin di luar nalar prediksi saya pribadi. Mungkin kawan-kawan juga sama nanti. Ini bagian klep in, saya cek bagian in ini klepnya mengalami kebocoran atau ada rembesan, tetapi belum begitu parah. Ada rembesan. Ini yang menyebabkan busi itu gampang basah. Busi itu gampang basah, 2-3 hari mati setelah diganti atau trouble. Intinya motor ini tidak ada suara kasar, ngiclik atau ngeklek. Dan motor ini pun tidak berasap putih intinya. Tidak mengeluarkan asap putih. Ada asap hitam tetapi kan sedikit, sangat tidak begitu kasat mata lah. Ini bagian klep X juga mengalami kebocoran. Berarti kesimpulan prediksi awal saya itu tepat, di bagian klepnya ada kebocoran kompresi. Dan di bagian mesin ini hitam sekali, kayak hitam lumpur ya. Ini diakibatkan karena kualitas oli yang kurang baik atau jarang dilakukan penggantian oli. Walaupun diganti oli, mungkin olinya oli bekas pakai seperti itu. Ini yang mengakibatkan seperti ini jangka panjangnya, hitam kotor, sehingga sirkulasi oli itu tidak lancar di bagian mesin. Ada endapan atau residu, sisa daripada residu oli itu sendiri. Lama kelamaan ya seperti ini, efek jangka panjangnya seperti ini. Dan ini yang menarik untuk dibahas, mungkin untuk pemula atau kawan-kawan dimanapun sampean berada. Ini bagian sekernya ini mengalami baret yang cukup parah. Akan tetapi di bagian knalpot saat mesin masih kondisi suhu stabil atau minimum, ini tidak keluar asap putih. Ketika suhu maksimum atau suhu panas, dibuat jalan agak jauhan sedikit atau mesin panas lah, tidak berasap putih, tidak mengeluarkan asap putih. Padahal sekernya bisa dilihat seperti ini, baret, sudah baret parah ini. Kok tidak ngebul? Ya itulah karena ring piston ini masih bisa menahan kompresi, masih rapet, sehingga oli itu dia tidak masuk di bagian ruang pembakaran, sehingga tidak asap putih. Nah, intinya oli itu tidak masuk ke bagian buring yang paling depan, karena ini yang barat itu yang bagian bawahnya atau bagian ujung atau pantat seker itu sendiri yang baret parah. Pertanyaannya simpel. Otomatis seker itu kan tidak turun sampai mentok, hanya dia ada di garis ini, sekernya itu atau ring sekernya itu. Otomatis kan oli itu tidak masuk ke bagian ruang pembakaran atau bagian klep, sehingga tidak mengeluarkan asap putih atau ngebul putih itu loh kawan-kawan. Karena ring sekernya ini masih bagus, masih rapat, tidak ada celah yang begitu signifikan atau abnormal lah. Celahnya masih standar, rapat kalau saya bilang.
Itu mungkin bagi pemula, kok bisa ya mas ndak ngebul. Kadang kan pemula bilang seperti ini. Terkadang kan ada orang bilang ngebul putih, oh berarti sekernya minta ganti atau ringnya berarti rusak. Biasanya kan banyak argumen-argumen seperti itu muncul ketika kita di bengkel atau ketika kita menangani sebuah motor. Oh asapnya putih, ngebul dari knalpot, oh minta ganti seker. Berarti belum tentu mas, belum tentu. Keluar asap putih itu banyak faktor, mulai dari seal klep, bos klep longgar, kemudian ring seker sudah tidak bisa menahan kompresi, atau terjadi kelonggaran antara ujung ring seker dengan ujung ring sekernya itu, antara gap ujungnya itu, atau ring olinya sudah tidak bisa menahan kompresi atau menahan oli, sehingga oli itu masuk ke bagian klep sehingga keluar asap putih. Kalau misalkan seal klep sama, seal klep itu kadang saat panas ngebul. Kalau ring seker misalkan saat dingin ngebul, nanti saat panas hilang dengan sendirinya. Atau kadang sebaliknya. Tapi rata-rata ya rata-rata itu ya kalau ngebul saat mesin panas ya biasanya ring sekernya atau sebaliknya lah. Simple, ini tanpa ganti seker tidak ngebul, sembuh, satu belikan buring lagi atau naik oversize seperti itu. Ya mohon maaf, kadang ya dilema kita atau kegalauan kita seperti ini, menjelaskan detail kepada konsumen. Misalkan, Pak, ini sekernya sudah harus ganti pak, harus kolter misalkan seperti itu. Ah tapi ndak ngebul kok mas, ndak usah. Ah di situ terjadi kegalauan. Kenapa saya bilang terjadi kegalauan? Kenapa saya bilang terjadi kegalauan? Nanti ketika ini dipasang dirakit kembali, ya kalau tidak ngebul sih ndak masalah. Tetapi kalau misalkan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan kok terjadi ngebul, kita yang dipertaruhkan, kita yang dimintai pertanggungjawaban. Mas kemarin belum ngebul sih saat belum dibongkar. Mesti bilangnya seperti itu rata-rata. Nah makanya kita juga harus bisa memberikan sebuah edukasi. Iya pak, sekernya baret parah, ndak ngebul, karena ring sekernya masih bisa menahan kompresi atau masih bisa menahan oli ndak masuk ke bagian ruang bakar. Tetapi kan jangka panjangnya kita ndak tahu. Entah itu nanti ketika kita rakit selang 1 minggu, 2 minggu berasap putih, kan kita ndak tahu. Iya kan kita ndak tahu. Dan komponen ini kan di dalam mesin, bagiannya di dalam. Kita ndak bisa, ya memang prediksi awal terjadi kebocoran pada klep, ya memang kebocoran pada klep karena kan tidak ada asap putih gitu loh. Nah disitulah bagaimana cara kita memberikan sebuah edukasi kepada konsumen atau pelanggan kita gitu loh. Kalau bisa memberikan edukasi atau penjelasan itu jangan sampai setengah-setengah. Kita harus paham cara kerja dan fungsi daripada spare part itu sendiri. Oke, hanya ada 2 kemungkinan. Tanpa kolter, tanpa naik oversize, normal, jangka panjang, tidak akan terjadi ngebul putih. Ya opsi pertama, belikan buring set baru bersetel seker. Kalau opsi pertama misalkan kok konsumen itu tidak mau, ya opsi kedua berarti harus naik oversize dan kolter. Itu saja. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kawan-kawan mekanik pemula atau konsumen yang lain. Intinya seker baret itu bisa ngebul bisa tidak, tergantung dari ring seker. Dan kesimpulan kedua, seker tanpa baretan atau seker tanpa luka bisa berasap putih itu karena ring sekernya sudah terjadi kelonggaran. Kesimpulan ketiga, asap putih itu bisa juga disebabkan oleh apa ya namanya,
dari seal klep itu sendiri sama bagian bos klepnya mungkin longgar atau sudah oblak seperti itu ya. Dan opsi lainnya juga banyak, mungkin dari pengaruh packing yang tidak rapat bisa saja oli itu masuk ke bagian ruang bakar sehingga terjadi asap putih. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.